Ya, langsung saja saya mulai. Jadi ini adalah video em, dari penjelasan dari tugas UAS atau UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dari saya sendiri, Lijra Elijra Muhammad Pasali Syabana dengan NIM STI 2023 Karena ini adalah karena saya bernim genap, maka saya mengerjakan yang mengerjakan soal untuk NIM genap, yaitu membuat aplikasi root untuk mendata mahasiswa. Selanjutnya ya, yang pertama kali itu saya pakai Laragon untuk web servernya. Saya pakai Laragon untuk terhubung dengan database. Selanjutnya adalah kita langsung buka aja dari ini. Kita langsung buka aja dari projectnya, aplikasi mahasiswa saya namai. Selanjutnya pertama kali ketika saya membuat project atau new project baru itu saya di sini pakai Java with Ant, bukan pakai Maven dan yang lainnya. Lalu saya setelah membuat project pertama kali itu saya masukin yang namanya JDBC. Nah, ini ini file jar JDBC ini untuk konektor ke MySQL. Nah, habis itu pertama itu saya bikin di source package ini, kita bikin MVC. Kita bikin MVC model view dan controller. Pertama kita bikin config-nya dulu. Sebelum ke MVC kita bikin config. Jadi kita bikin package Java namanya config, habis itu bikin kelas namanya koneksi.java. Nah, di sini itu digunakan untuk ini digunakan untuk menghubungkan project ke database. Jadi ini pakai ini. Nah, string URL JDBC MySQL ini tadi pakai paket yang jar tadi. Nah, localhost 3306 DB mahasiswa. Localhost 3306 itu maksudnya yang tadi itu buat database. Nah, ini DB mahasiswa itu nama databasenya DB mahasiswa, usernya root, passwordnya kosong. Nah, habis itu selanjutnya setelah kita koneksi itu kita ke model dulu. Kita bikin model. Pertama saya bikin model package model dengan kelas pertama itu Java class mahasiswa.java. Jadi di sini saya bikin kelas mahasiswa. Di sini saya bikin konstruktor ini, konstruktor string nama, nim, jurusan, semester. Nah, jadi di sini konstruktor itu gunanya untuk mengambil data atau ya ini nantinya struktur dari database-nya itu kan ada nim, nama, jurusan dan semester. Jadi kita bikin konstruktornya dulu di sini di bagian model. Habis itu kita bikin getter dan juga setternya di mahasiswa di Java ini. Setelah itu kita bikin lagi Java class di package yang sama, package model. Itu bikin mahasiswa model Java. Nah, ini selanjutnya ini jangan lupa import library-nya dan juga config jangan lupa, karena ini untuk koneksi tadi harus diimpor dan ditaruh sini. Nah, ini. Nah, mahasiswa model Java ini apa? Mahasiswa model Java itu untuk sebagai perintah-perintah yang nantinya perintah CRUD nantinya itu ditaruh di sini. Nah, misal ini. Nah, jadi ini ada nih public list mahasiswa. List new array list string select bintang from mahasiswa. Nah, ini itu perintah dari perintah query SQL. Perintah query SQL untuk menampilkan data tabel. Jadi ketika pakai perintah atau query select bintang from mahasiswa berarti nanti untuk read atau memunculkan data tabel yang ada di
yang ada di dalam database DB mahasiswa. Nah, ini select bintang ini untuk read, kan ada CRUD. Nah, ini bagian read-nya. Habis itu ada insert into mahasiswa. Nah, ini bikin metode lagi insert. Nah, ini insert into mahasiswa ini buat create untuk membuat create atau menambahkan data di dalam tabel. Nah, ini dari CRUD, ini create-nya insert into mahasiswa. Insert into mahasiswa ini adalah query untuk menambahkan data ke dalam tabel di database. Selanjutnya ada update mahasiswa. Hanya ada update mahasiswa, set nama jurusan. Nah, itu tuh untuk query atau perintah SQL untuk mengupdate data. Jadi dalam CRUD itu yang ini adalah update. Selanjutnya ini ada delete. Delete itu delete atau menghapus data. Jadi dalam CRUD itu ini yang terakhir, atau delete menghapus datanya. Selanjutnya ada select bintang from mahasiswa where nama like. Nah, jadi ini tuh ini itu adalah metode atau fungsi untuk mencari, untuk search data dalam tabel. Nah, nanti fungsinya ada nanti ketika udah di run nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, jadi model ini mahasiswa model Java ini menyimpan query-query SQL dan juga metode dengan query-nya untuk CRUD, untuk menambahkan, untuk membaca, mengupdate, juga menghapus data yang dihubungkan dengan database. Selanjutnya kita bikin controller. Jadi kita bikin package Java namanya controller, habis itu bikin Java class namanya mahasiswa controller. Nah, selanjutnya kita import beberapa hal di sini. Kita mengimpor mahasiswa, mengimpor model di sini, mengimpor package model, habis itu mengimpor view juga karena ini menghubungkan dengan view, dan juga mengimpor beberapa library di sini. Nah, selanjutnya di controller ini, nah ini digunakan untuk melakukan event atau kita di sini itu bukan mengeksekusi tapi menghubungkan antara controller dengan model. Dari view dihubungkan dengan controller kepada model. Jadi ketika misal ini ada tombol simpan nih, contohnya aja langsung, ini ada tombol simpan. Nah, ketika dipencet tombol simpan yang ada di dalam UI-nya itu nanti akan melakukan apa? Nah, ini akan meload tabel, clear form, nah, dan juga menampilkan data berhasil ditambahkan. Nah, ketika pencet simpan itu otomatis nanti menghubungkan dengan model untuk mengcreate atau menambahkan data. Selanjutnya ada update, itu juga sama. Ketika kita mencet tombol update atau delete atau hapus, nah itu nanti akan mengeksekusi atau memberi perintah kepada model, pada kelas model ini untuk mengeksekusi perintah yang dijalankan lewat controller ini. Nah, selanjutnya ini button cari juga sama. Nah, ini klik tabel, event klik tabel itu ketika kita klik tabel atau klik namanya, nanti otomatis bisa mengedit. Nah, nanti kita coba fiturnya kalau sudah di run. Nah, ini load tabel. Ini untuk fungsi load tabel. Jadi ketika kita load tabelnya, maka berarti akan muncul ini list atau tabelnya. Selanjutnya ada load table search. Nah, ini ketika setelah tadi nge-search itu nanti bakal memunculkan tabel dengan hasil yang di search. Nah, kita lanjut aja sekarang ke view. Jadi kita bikin package view dengan kelas Java class namanya mahasiswa view. Selanjutnya mengimpor ini beberapa library. Habis itu kita bikin beberapa variabel juga.
private, ya text field, button, table. Nah, jadi itu tuh adalah beberapa untuk membuat UI. Jadi karena tidak memakai yang drag and drop, jadi saya pakainya yang menggunakan kode. Jadi seperti ini bentuknya. Ketika jadi ini public mahasiswa view, ini adalah kelas utamanya. Nah, ini di sini atas ini membuat header, set title. Oh, bukan header. Jadi ini tuh membuat bagian atas dari aplikasinya. Misal ini kayak file edit, view navigate. Nah, aplikasi mahasiswa. Nah, ini nih, ini bagian ininya. Nah, baru ini di bawahnya itu header. Karena saya tidak pakai header, tapi jadi saya langsung masuk ke dalam intinya aja. Saya langsung tulis di sini NIM, nama, jurusan, semester, dan juga ada tombol simpan, update, dan hapus. Nah, jadi di sebelahnya ada label, sebelahnya ada text field untuk menuliskan. Misal jadi ada nama, di kanannya sebelahnya langsung ada kolom atau text field untuk menuliskan name gitu, atau nama dan sebagainya. Di bawahnya ada tombol simpan, update, hapus. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada tabelnya, tabel arraynya. Nah, setelah itu di bawahnya lagi itu ada cari, ada kolom untuk pencarian. Nah, ini tabelnya. Selanjutnya itu kita bikin getter komponen di sini. Nah, setelah itu ini ada ambil data di form. Nah, itu ketika kita ambil data dari form atau ketika kita mengisikan formnya. Nah, ketika kita pencet simpan itu nanti masuk ke dalam tabel. Nah, seperti itu. Ini kurang lebih sama, jadi ini mengambil name yang dipilih yang ada di tabel. Jadi ketika kita pencet tabelnya atau kita menekan salah satu dari data yang ada di tabel, nanti otomatis akan masuk ke text field yang ada di atasnya. Nah, untuk bisa diupdate. Nah, ini fill form tabel. Jadi ketika kita milih dari salah satu data yang ada di dalam tabel, nanti otomatis akan fill form yang ada di tabel. Selanjutnya ada bersih count form atau clear form. Nah, itu ketika kita pengguna itu nantinya ketika pengguna menyimpan atau menghapus atau sudah selesai dengan formnya itu, maka akan menjalankan metode atau fungsi dari clear form untuk menghapus form atau text field yang ada. Nah, selanjutnya kita coba langsung saja. Jadi ini saya taruh di main ini. Nah, ini mainnya untuk menjalankan atau yang dijalankan itu bagian mainnya. Jadi di sini saya memanggil dari controller, model, dan view, dan juga yang ditampilkan itu view-nya. Jadi kita langsung saja run. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini bentuk minimize-nya, bukan minimize, tapi bentuk dengan jendela kecilnya. Jadi ketika kita maximize akan jadi seperti ini. Nah, name, nama, jurusan, semester. Ini saya sudah buat beberapa data dummy untuk kebutuhan contoh saja. Jadi ketika saya mau ketika saya mau mengisi ini, ketika saya misal mau mengisi, saya mau tambahkan nama saya sendiri dengan NIM saya 2023 03572, lalu nama, Syabana, ini jurusan, lalu semester 4. Nah, ketika saya simpan
kita berhasil disimpan, nah maka akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini. Lalu ketika kita pencet ini nanti kita bisa update. Jadi kita habis create, kita habis nambahkan data. Jadi kita mau update sini misal namanya Lizra Muhammad Pasha gitu aja. Untuk name nggak bisa di update, nggak bisa diubah. Selanjutnya jurusannya bisa diubah, misal jadi teknik mesin, semesternya jadi semester 10 gitu. Nah, habis itu di sini saya update. Nah, data berhasil diupdate. Nah, di sini udah berubah jadi teknik mesin semester 10. Nah, update, delete. Sekarang delete. Sekarang saya mau hapus. Ini kita hapus saja. Nah, data sudah berhasil dihapus. Nah, di sini ada fitur search. Jadi kita bisa cari nama yang spesifik. Misal saya mau nyari nama Joko nih, Joko Susilo. Saya mau nyari nama Joko. Joko kita cari. Nah, otomatis muncul di atas sendiri. Kita bisa edit. Nah, habis itu kita kosongkan aja dulu. Nah, misal saya mau nambahin ini udah kita update misal jadi Joko Susanto, update, oke. Nah, misal saya nambahin Joko yang lain, misal STI 09 Joko Tingkir pesan bahasa Jepang semester 4. Misal saya simpan ini, saya cari nama Joko, berarti kan ada 2 Joko. Nah, jadi Joko dua-duanya akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi kita coba cek database-nya. Kita coba cek database itu. Nah, ini kita coba cek database DP mahasiswa. Nah, ini ada di database semuanya. Jadi kita bisa atur atau lakukan CRUD dari form atau aplikasi ini. Cukup dari aplikasi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya untuk memenuhi tugas UAS. Terima kasih dan sampai jumpa.